Di antara dinding ruang seni yang temaram, kisah-kisah manusia menggantung, menanti untuk dibaca dengan mata dan rasa. Itulah yang ditawarkan pameran Kehidupan dalam Bingkai, Manusia dan Musim Kecilnya. Sebuah sajian visual yang tak hanya menampilkan gambar, melainkan juga potongan kehidupan, emosi, dan perenungan yang dibukukan dalam karya seni. Selamat sore pemirsa, dengan saya Adinda Nugrahani melaporkan langsung dari Galeri Lorong. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Denny. Halo Mas Denny. Halo, Kak. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Jadi Mas Denny di sini sebagai koordinator acara pameran. Betul. Pameran fotografi manusia dan musim kecilnya yang diselenggarakan oleh Lensa UAD. Di sini saya melihat ini ya Mas, di pameran di sini melihat banyak sekali foto-foto yang dipamerkan dengan yang berhubungan sekali dengan inner child. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas, mengapa Lensa UAD mengusung tema inner child untuk pameran fotografi kali ini? Oke, baik. Sebelumnya kami mengusung tema ini alasannya adalah untuk mengajak kami sebagai pameris karya ini sendiri juga sebagai bentuk ekspresi terhadap masa kecil gitu. Dan kami juga mengajak pengunjung untuk bisa merasakan bahwasannya kadang tuh masa kecil kita itu kurang dirayakan, dan hari ini kami ingin mengajak semuanya untuk merayakan bareng-bareng. Oke, terima kasih. Bagaimana Mas cara Lensa UAD mengatur urutan dan pengelompokan foto-foto pameris agar makna fotonya itu dapat tersampaikan dengan baik, dengan jelas kepada audiens. Jadi biar mereka tuh lebih paham gitu bagaimana caranya. Untuk ini kita atur per babak, Kak. Nah, itu tuh ada 3 babak. Oh iya. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Yang babak pertama itu judulnya adalah intinya adalah cerita tentang sifat-sifat inner child dia pada waktu masa kecil gitu. Oh iya. Nah, babak kedua ini itu beralih dari babak masa kecil ke babak masa remaja gitu. Jadi inner child-nya beralih ke masa beranjak dewasa. Lalu yang babak ketiga ini intinya adalah mengajak kita untuk bisa mengikhlaskan bahwasanya masa remaja dan masa kecil itu kadang inner child-nya emang perlu diikhlaskan, namun kadang emang nggak sebenarnya diikhlaskan. Oke, terima kasih Mas Denny atas waktunya. Demikian laporan saya Adinda Nugrahani dari Galeri Lorong. Melalui karya visual, kenangan masa kecil diungkapkan dengan emosional. Inner child atau anak kecil dalam diri adalah sisi emosional terdalam manusia yang terbentuk sejak kecil. Dalam setiap karya, para fotografer mencoba berdialog dengan versi kecil mereka, yang mungkin dulu pernah merasa diabaikan, dimarahi, atau tidak dimengerti. Tema inner child dibagi menjadi 3 babak, dan tidak hanya menjelaskan satu macam perasaan, namun menjelaskan banyak perasaan yang dialami pameris. Babak pertama tentang masa kecil yang menggambarkan keseimbangan antara rapuh dan keceriaan dalam luka awal, trauma, dan keajaiban kecil yang membentuk pondasi emosi kita hingga dewasa. Babak kedua tentang masa remaja yang menggambarkan kekacauan yang sunyi, perjuangan untuk dapat mengenal diri sendiri di tengah benturan harapan, perubahan, dan pencarian makna. Babak ketiga tentang mengikhlaskan. Babak ini mengajak kita untuk memeluk diri kecil kita di masa lalu, bukan untuk kembali, tetapi untuk memahami dan memaafkan, lalu tetap terus melanjutkan perjalanan yang utuh. Di balik setiap ekspresi dewasa, ada tangisan yang pernah ditahan. Di balik senyuman, ada keinginan untuk dipeluk. Pameran ini mengajak kita berdamai dengan inner child, untuk mendengar suara kecil yang terlupakan dan memberinya ruang untuk sembuh. Musim kecil bisa dirasakan secara tidak langsung dengan diadakannya pameran.